Padahal yang diminta pasien DB kan sembuh. Makin kesini tuh makin banyak obat dong ya. Konsep sembuh ini kan banyak orang yang masih salah kaprah. Demam itu kan tanda radang. Gitu. Tanda Nah, radangnya radang, karena apa? Nah, itu yang seringkali kan kita nggak cari tahu. Pokoknya demam Enggak, diminumin manusia itu punya algoritma. Maka saya lihat dulu buku panduannya. manual booknya. Ya, penyesatan yang fatal itu. Asam lambung itu jahat kok. Kebohongan dalam kesehatan yang paling besar. Kalau kita tua, kita pasti sakit. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan podcast di dalam Bas yang pertama di Indonesia yang ada audiensnya. Halo. Ya, kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang dokter, tapi bukan sembarang dokter. Dan viral ini ya, masih muda. Dan beliau penggerak naturopati. Selamat datang, Dr. Hans. Thank you Pak Iwan. Ya, ini harus podcast di dalam Bas yang ada audiensnya. Audiensnya kan bener kan? Betul kan? Betul, ini bukan audiens buatan Pak ya. Contoh, agak dikit. Oke, ini bukan audiens buatan Pak ya. Kalau Iya. di TV kan biasanya ada penonton bayaran nih. Kalau ini kita nggak dibayar. Oh, nggak dibayar, data sendiri. Karena ingin mendengarkan ini obrolan kita ini live ini ya, tapi jalan-jalan. Siap. Baik, Dr. Hans. Dok, ini kan mungkin pertama kali ya, Dr. Hans hadir di forum Spotbas ya. Yes. Dan mungkin pertama kali mungkin juga teman-teman dari audiensnya Karnus melihat Dr. Hans. Nah, mungkin kita ingin kenal dulu ya, Dr. Hans ini ya. Dok, dulu gimana dok? Kok sudah naturopati ini gimana? Coba ceritain dulu dok. Dulu gimana, sekolah gimana sampai natural ini gimana sih? Iya, jadi saya dulu juga alumni UNER juga sama ya, tapi kemudian ngambil spesialis nggak keterima, jadi pada waktu 2015 itu kenal dengan naturopati. Nah, memang kebetulan dari zaman kuliah itu saya sudah sudah melakukan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat. Ya, jadi tapi dengan pengertian sendiri Pak ya, Oh, dengan oke. pengertian sendiri ya, sama seperti orang-orang pada umumnya sekarang lah ya. Kan mungkin kalau kita bicara hidup sehat, pola hidup sehat itu kan setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Iya. Ada yang bilang kalau udah minum suplemen udah sehat, Hah? ada yang bilang kalau udah makan sayur udah sehat, Makan minum jamu ya sih? minum jamu Oh, juga sehat, bahkan minum obat pun sehat? minum obat pun juga sehat gitu ya. Ada olahraga udah sehat. Oh, gitu, iya. ya. Jadi olahraga tujuannya buat makan gitu biasanya Pak, yang paling banyak sekarang. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perjalanannya, jadi pada tahun 2015 itu saya kenal dengan naturopati. Nah, dan saya tertarik gitu. Oh, saya kira ini keilmuan yang cukup unik ya, karena saya melihat dari apa yang saya jalani dengan simpel aja, dengan pengertian saya sendiri, itu membawa banyak manfaat buat saya gitu. Nah, apalagi kalau kita pelajari lebih dalam gitu. Jadi awalnya seperti itu. Akhirnya belajar lagi ya? Akhirnya belajar lagi ya, kemudian belajar naturopati, dan di sana saya menemukan perspektif yang baru soal kesehatan Itu di mana dok? Belajar naturopati? di Bestir, Best Tip ya, itu? di US. Oh, US. Iya. Jadi sekolah lagi Ya, jadi di luar negeri ya? akhirnya dari sana memahami banyak pemahaman mengenai oh ternyata kesehatan itu nggak sesimpel minum obat kelar gitu loh Pak. Nggak pernah ada minum obat itu sembuh. Pengetahuan saya loh ya. Iya. Yang ada itu awalnya 2 obat, tahun depan 4 obat, terakhir tak kresek gitu. Betul ya? Biasanya gitu. Setelah di US itu, Iya. jadi di sana tuh sudah marak ya? Sebetulnya nggak juga Pak ya, kan memang kalau kita bicara di dunia pun itu kan dari alopatik ya, kalau kita bicaranya alopatis itu kan kedokteran yang berbasis farmasi itu tetap lebih dominan gitu. Tetap dominan ya? Tetap lebih dominan ya, jadi mungkin kalau kita bicara secara statistik mungkin 90% Pak ya, 90% minimal ya, itu tetap dalam arti pendekatannya based on farmasi gitu. Nah, pendekatan yang natural itu sebetulnya kan bukan cuma di US ya. Kalau kita bicara secara mendunia itu kan di setiap culture ada Pak ya. Jadi di Chinese ada yang namanya TCM, di mungkin di India ada yang namanya Ayurveda ya kan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru juga
gitu. Oke. Cuma kan kalau karena belajarnya di US ya sebetulnya naturopati ya gitu aja sih sebetulnya. Jadi bukan ilmu yang kita sebetulnya benar-benar berbeda daripada yang lain-lain, enggak. Cuma diberi nama yang berbeda. Oh, jadi ya. Jadi kalau mungkin di Indonesia mungkin Karnus ya. Nah, itu kalau di Indonesia Karnus namanya. Pendekar Nusantara. Dok, ini saya mau tanya dok. Dan betul dok ya, jujur nih. Iya. Nah, jujur ya. Ya. Menurut dokter Hans, apakah sebagian besar pasien hari ini itu nggak sembuh? Sebagian besar iya Pak, gini karena konsep sembuh ini kan banyak orang yang masih salah kaprah, Ya. ya. Contoh yang paling simpel Pak, ya dari kalau kita bilang demam gitu ya, demam itu kan seringkali orang bilangnya sakit, ya. Kalau kita di naturopati kalau kita ngelihatnya demam itu sebagai suatu gejala. Nah, Ya, respon Pak, gejala, respon tubuh kita, sinyal yang dikirimkan tubuh kita bahwa ada sesuatu yang terjadi. Gitu. Nah, sesuatunya apa? Ya macam-macam gitu. Yang pasti kalau kita dulu di kedokteran belajar yang namanya tanda radang kan ada 5. Ya. Tumor, kalor, dubur, dolor, fungsi lesa, ya kan gitu kan ya. Nah, jadi salah satunya kalau kita bilang demam itu kan tanda radang. Gitu. Tanda Nah, radang, radangnya ya. karena apa? Nah, itu yang seringkali kan kita nggak cari tahu. Pokoknya demam Enggak. diminumin obat, Panas. gitu, antipiretik, Ya, ya kan, sembuh ya. paracetamol dan akhirnya sembuh gitu kan. Nah ini kan jadi konsep kesembuhan ini sendiri yang kita sebetulnya ingin lebih elaborate Pak ya. Gitu. Jadi sembuh itu apa sih? Sembuh itu kan sebetulnya bukan gejalanya hilang, gitu. Iya. Pasien RA gitu ya diberikan obat untuk menekan sistem radang lah. radangannya, ya diberikan imunosupresan, kortikosteroid dan lain-lain kan sifatnya kan imunosupresan. Nah kan terkesannya kan sembuh ketika nyerinya hilang gitu. Nah padahal kan sebenarnya kalau kita bilang apakah benar-benar sembuh? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kan gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi ya Pak ya. Kalau kita bicara sembuh itu konsep sembuhnya sendiri aja masih seringkali keliru gitu. Saya paham. Kalau menurut saya nih dok ya, Ya, jadi, ya. selama ini ya karena hampir mayoritas nih studi klinis, Ya, evidence based. Contoh, orang diabetes itu difermentasi parameter gula, parameter asam urat, parameter apalagi kulit misalkan. Ya. Masing-masing yang kasih penelitian, oh gula yang penting turun. Gitu. Ya. Cara apa? Oh, banyak cara. Iya. Mau dipaksa dengan faktor dipaksa, ada yang kuriogenesisnya dihambat, Ya. macam-macam. Yang penting turun. Betul. Padahal yang diminta pasien diabetes kan sembuh. ya, Nah, memang kalau hanya sudah turun, tanda kutipnya memang sembuh. Ya. Tapi ingat itu lebih baik pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. tanpa masalah. Setelah ini Betul. banyak masalah. Masa kelas sama pegadaian ya. Masalah pegadaian. Nah, itu tadi. Kenapa makin kesini tuh makin banyak obat tuh ya. Artinya satu lihat nih pasien-pasien yang datang ya, kadang-kadang ketemu nih sama Ya. saya itu. Dan itu dari teman-teman dokter yang di kampus itu awalnya satu dua obat, lama-lama 5, 6, 7, 8 gitu loh. Itu fenomena apa dong? Fenomena mungkin kurang rajin mungkin minum obatnya Pak. Iya, ya. Iya kan biasanya kan kalau ke dokter kan bilang wah ini yang rajin minum obatnya, minum obat yang teratur, ya makan sehat gitu. Makanya bagaimana? Nggak dijelasin. Sehat menurut keyakinan masing-masing kok. Pas pikiran dewe itu ya. Itu yang kacau itu. Jadi akhirnya kamu kurang minum obat. Kurang minum obat, kurang teratur. Kurang teratur. Iya, kurang teratur. Lah aku udah teratur dong ini banyak pasti udah teratur. Masih nambah lagi obatnya dok. Ya berarti mungkin takdir Tuhan kan mungkin Pak. Ini tapi curang beneran. Nggak berani saya jawabnya. Nih, ini jawabannya dari netizen nih ya. Ya. Netizennya kamu sebenarnya. Nutrisinya nggak terus ya. Bukan dari saya Pak ya. Ya sebagai dokter, kapan pertama kali dokter sadar ada tanda kutip ada yang salah dengan cara memandang penyakit? Kan sekarang ke naturopati nih. Iya. Nah, sejak kapan nih? Sebetulnya ya setelah ambil naturopati kan punya perspektif yang baru tentu ya. Iya. Kalau kita kan ketika kita kurang literasi, kita kurang referensi, otomatis kan kita tidak punya pemahaman itu ya. Ketika sudah masuk di naturopati, ketika udah belajar, nah tentu punya beberapa referensi yang ada perbedaan. Nah, tapi kalau tanya titik baliknya kapan,
biasanya kan orang itu by experience atau by kita punya family experience Pak ya. Nah, Iya, ini iya. kan saya juga diceritain. Nah, cerita Sama kayak saya dong. Iya betul. Nah, cuma kan ceritanya ini ayah saya gitu ya. Nah, ayah saya juga punya suatu kondisi di mana beliau itu punya masalah. Mungkin orang itu kenal masalah ini suatu masalah yang very simple Pak. Gitu. Gatal-gatal Pak. Gatal aja. Oh, Ya, gatal. gatal-gatal. Kan kasih obat apa? Obatnya banyak. Nah, histamin, ya kan? Gitu. Kita mau yang obat ajaib langsung nggak bisa. Gitu. Ya, mostly ya, hidrokortison dan lain-lain. Kan. Nah, jadi kalau kita mau bicara mengenai titik balik, nah, saya pun juga punya orang tua yang akhirnya punya masalah kesehatan terkesannya simple, tapi kok nggak kelar-kelar. Gitu. Ya, nggak kelar-kelar ya biasa Pak ya. Kalau gatal-gatal otomatis pertama kali pemikirannya apa? Oh ya ke kulit. Kulit. Ya kan kulit. Nah kulit ternyata diobatin ya gitu ya. Jadi kita diobatin gitu dengan segala macam cara juga balik lagi gitu gatalnya gitu ya. Jadi nggak kelar-kelar masalahnya dan antara satu dokter dan dokter lain biasa oper-operan kan. Ya, ini kesini, ini kesini, ini kesini gitu ya. Nah sampai akhirnya saya menyadari oh ini ada jadi something wrong gitu ya. Karena sebetulnya masalahnya bukan dari kulit saja gitu. Kulit ini kan yang tercermin di luar. Iya. Gitu. Tapi kan sebetulnya ada sesuatu yang kita tidak kasat mata yang ada di dalam organ tubuh kita yang seringkali kita bilang adalah metabolisme. Nah, metabolisme itu kan selama ini orang itu ngertinya berat badan, Pak. Oh ya? Iya, jadi kalau sesimpel itu, Pak. Ya, jadi kalau mungkin saya tuh banyak dengar, oh metabolismenya kalau lambat itu berat badannya cepat naik dong, Naik, gitu, ya kan, gemuk, gitu. Kalau orang yang kurus makannya banyak, oh metabolismenya bagus, gitu. Padahal Ya. banyak juga sakit Juga sama, kolesterol juga banyak orang yang tinggi, ya kan peradangannya tinggi, karena ya salah satunya juga padahal mereka punya bentuk badan dan berat badan yang masih tergolong ideal gitu. Nah, singkat cerita akhirnya nggak kelar-kelar masalahnya dari situ saya punya pemahaman oh ternyata memang penyakit itu tidak sesimpel dengan kita gejalanya hilang ya kemudian muncul lagi ya tadi ya sama seperti Pak Iwan bilang lama-lama obatnya makin banyak dosisnya makin tinggi ya kan dan tidak menyelesaikan masalah juga anyway gitu. Nah dari situ saya punya pemahaman memang oh ternyata memang obat ini tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Iya, jadi situ mulai titik balik ya, betul. Ya, jadi kan by experience. By experience. Akhirnya mulai titik balik kita belajar nih sekarang. Betul. Kalau di kanus kita belajar di biokimia, mungkin ya sama dengan dokter naturopati, pasti di situ bermainnya. Betul. Di situ Ya, harus kuat dulu lah. Nggak jauh di siklus scrap itu nggak jauh itu produk gitu ya sisi semuanya. Iya. Karena kalau kita balikin ke sana ya sudah ketemu lah jawabannya ya. Iya. Bahwa kita ini sakit akibat ketidaktahuan kita makan, kita hidup seperti apa, Ya. gitu kan. Ya, betul. Cara masak bagaimana, lampunya netral apa enggak gitu. Kalau di kanus itu ada pandangan begini sih dok. Ya, gimana Pak? Kami itu naturopati itu bisa jadi bagian dari kami juga. Dan sebenarnya cara pandang kami ya. Kami lebih menitik beratkan pada manusia itu punya algoritma. Katakan kan ciptaan. Bukan cuma ini ya, bukan cuma kita sosial media ada algoritma ya. Betul. Cuma YouTube yang punya ya. Atau apalagi TikTok yang ngeband kita ya. Kita di band ke pinggir jurang berarti kalau di band ini pinggir jurang sering kali. 2050 saya nggak boleh tampil. Iya, makanya pinggir jurang sering kali. Jadi itu algoritma itu. Artinya tubuh ini kan manusia ciptaan Tuhan. Iya. Memang sih kan punya batasan gitu. Batasannya orang harus percaya sama Tuhan dulu dong. Kalau nggak ada Tuhan, iya, susah iya. karena bagaimana tahapan yang sangat harmoni ini, yang sangat runtut ini dan terus terdekati nggak ada Tuhan kan nggak mungkin. Betul. Jadi begitu kita mempelajari algoritma tubuh ini, mulai dari besar badan hingga ke tingkat sel, masuk ke pembakaran sel karena setiap kehidupan butuh energi di sana. Nah, akhirnya kita mulai memecah seperti gini, seperti saya beli mobil, maka saya lihat dulu buku panduannya. Betul, manual booknya. Ya. Ini bahan bakarnya apa dan sebagainya lah ya. Sama juga, jadi harus itu menulis manual booknya manusia sebenarnya itu. Nah termasuk di situ makanan naturopati itu. Iya. Kami untuk bikin 6 langkah kalau sekarang. 6 langkah. Satu perbaiki metabolisme dengan cara lambung yang netral. Kan saatnya banyak sekali
Dok, penyesatan yang fatal itu. Gimana Pak penyesatannya Pak? Asam lambung itu jahat, Dok. Katanya kalau mah karena asam lambungnya katanya terlalu Iya. asam katanya. Oh, betul. Iya. Itu. Jadi itu jahat itu dinetralkan. Apalagi ini mau puasa, Dok. Untunglah. Iya. Sahur dan buka puasa. Jangan keceplosan Pak, jangan keceplosan. Sekarang kan begini, sel kita kan nggak pernah tahu itu nasi, ikan kan nggak pernah tahu. Betul. Semuanya kan nggak berdosa sama minum begitu. Iya. Kan momennya daripada kami itu yang membaca ya lambung itu pertama kali lah kok gitu. Ya itulah kita betul. Iya. Itu. Kalau netral gimana Pak akibatnya Pak? Kalau netral ya karbohidrat nanti dan protein dan kawan-kawan itu nanti tidak dipecah, sulit mudahnya. Kalau nggak dipecah akibatnya apa Pak? Ini Ya biasanya kan orang-orang ingin tahu. nanti kan dia masuk ke dalam darah glukosa kan nggak ada kan waktu kita makan nasi ini karbohidrat kan harus masuk ke dalam harus melalui darah dulu kan dok. Betul. Kan darah nggak bisa bawa nasi ada kan glukosa kadar glukosa kan ada Betul. nggak ada kadar kentang Kentang. kan pasti kita dulu Apalagi kata soto Pak. soto ayam makan ayam nih ya makan ayam kemudian masuk ke lambung kita dinetralin kemudian akhirnya jadi feses ini Iya. ayamnya kan nggak ada kadar ayam di dalam darah kita ada kadar rasa minum Makanya banyak orang akhirnya kembung, ya pegal. gitu. Nah itu gimana dok? Pasipan dokter banyak juga Banyak. Ya, begitu ya? Banyak. Ya, jadi itu bahkan developing Pak ya. Kalau kita bilang kan orang itu kan seringkali bilangnya mah gitu ya. Padahal kita di medis kan nggak ada sakit mah itu. oh nggak ada di medis Mah itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda setahu saya ya. Jadi kata-kata mah itu dari kata demak. Demak. Gitu. Demak itu lambung artinya. oh demak itu lambung Demak oh. gitu ya, mak gitu ya. Jadi kan Belanda kan Makanya. mak gitu loh itu ya. Biasanya kan gitu nah gitu. Nah jadi Mak, ya? mak gitu. Nah, jadi kalau orang punya sekumpulan gejala yang tidak nyaman di lambung, orang seringkali bilangnya sakit mah gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau di medis kan kita bicaranya mulai dari dispepsia. Dispepsia Ya, dispepsia aja dispepsia fungsional, dispepsia organik kan gitu. Ya, kemudian kan setelah dispepsia orang punya masalah GERD. good Nah, ya GERD yang seringkali orang bilangnya sakit mah itu tadi, Iya, gitu. iya. Tapi kan kalau di awal-awal itu dispepsia sebetulnya. Developing lagi ke gastritis, developing lagi nanti ke IBS. Setelah IBS nanti ke IBD, ya kan gitu. Jadi ulcerative colitis itu macam-macam, gitu. Nah, jadi kan itu kan perjalanannya kan sebetulnya awalnya ya dari yang tadi Pak Iwan bilang itu tadi dari masalah lambung. nah ujuk-ujuk langsung Iya, politis kan nggak nggak tiba langsung politis, gitu. langsung ke ginjal ujung enggak lah Iya. kecuali emang akut emang racunan itu kan Iya, nah itu yang kita bilang namanya kronis, Nah, gitu. Nah, orang itu selama ini kan pemikirannya oh kronis itu kan kayak bahaya, gitu loh. Sebetulnya bukan bahaya kan perjalanan penyakitnya panjang, gitu loh. Kalau akut kan perjalanan penyakitnya pendek, kan gitu. biasanya itu kecelakaan takut itu Iya. salah makan salah minumnya kopi aja Racunan, waduh, kalau itu kayaknya bisa jadi kronis lah itu Pak. Hukumnya jadi kronis lah. hukumnya panjang Hukumnya yang kronis itu Pak. aduh, luar biasa ya. Nah, saya kan juga teman-teman ketemu dengan teman-teman yang mengatakan dirinya naturopati. Iya. Banyak kan kita cukup banyak tuh sekarang. Iya. Cukup banyak. Dan setelah banyak diskusi dengan diskusi dan itu saya lihat lebih mengarahkan ke suplemen ya. Suplemen banyak ya, dan suplemen itu kan memang gini, beberapa rekan saya yang juga naturopati, mereka juga arahnya kiblatnya juga banyak menggunakan suplemen. Nah, which is kalau pendekatan saya pribadi, biasanya saya memakai suplemen itu sebagai tambahan, gitu. Yang utama Additional. dari makanan ya. Betul. Ya, jadi karena ya saya tidak menentang teman-teman yang mungkin punya cara yang berbeda dengan saya. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih prefer yang namanya manusia itu ya makan yang whole food, Nah. gitu. Makan yang whole food. Kok banyak yang sama dengan saya nih? Seru yang diskusinya ini. Nggak seru ya, harusnya bertentangan Mbak. Gimana kalau kita ngomongin yang itu aja kan? Nah, jadi
kalau kita makan makanan yang suplemen, jadikan makanan utama, itu kan orang sering kali kan sebutnya meal replacement, Mbak ya. Nah, jadi saya kurang sepakat dengan yang namanya meal replacement. Karena yang namanya suplemen itu kan makanan tambahan, food additional, gitu, ditambahkan ketika makanan utama kita kurang. Tapi ya tadi kita mesti tahu kebutuhan kita dulu. Iya. Tuh, karena kalau orang nggak tahu terus ngikutin minum suplemen berapa? Ya pokoknya ngikutin yang di belakangnya botol itu, Dok. Padahal suplemen itu ya, itu pertama adalah yang mendosis takarannya, vitamin A, vitamin B, vitamin ADK misalkan ya, itu kan sudah tidak sesuai dengan kadar di alami kita makan supaya Ya. itu sudah turun berapa vitamin A-nya misalkan ya, vitamin C-nya berapa, berimbang lah. Ya. Mineralnya juga berimbang, Ya. gitu kan. Saat kita ini menambahkan, memboosting plus satu, contoh gini, kalsium dan magnesium itu kan disimpan di liver banyak kan. Ya, Itu karena sama divalen, maka dia itu udah dibagi-bagi tuh. Oh ini, sekarang saya kalsium, dokter Han magnesium. Wah, ini wilayah gua ya, di kurus itu ya, gitu. Nah sampai orang ini ngasih magnesium banyak. Akhirnya mengambil data saya dibuang keluar. Betul. Silakan. Jadi itu masalahnya. Apakah masalah? Masalah dalam falsafah metabolik ya masalah. Ya. Itu satu lagi, Dok. Ini mungkin agak kontroversi ya. Gimana, Pak? Pasti nanti saya akan diucapin orang. Gimana, Pak? Vitamin D. Vitamin D. Ya, Oke. vitamin D itu falsafah jari ya, Dok ya. Ya, Katanya hormon, Dok. Kan prohormon. hormon. Betul. Ya, tapi hormon. Karena dia dari kolesterol. Ya, betul. Dia dari kolesterol. Betul. Nah, steroid. Nah, ternyata vitamin D itu ada dua jenis. Yang pertama vitamin D kolesterol biasa ya. Ya. Yang kedua yang sulfas. Oke. Nah, kolesterol yang biasa itu banyak dipakai suplemen. Ya. Karena kita bikin dua jenis vitamin D, sulfat dan yang biasa. Oke. Vitamin D yang biasa, kolesterol yang biasa itu menarik kalsium dari usus halus itu 20 kali 20 kali lipat. ya kan? Ya. Berikan. Nah, yang sulfat itu tidak menarik. Jadi saya begini asumsi saya butuh vitamin D ini. Oh, ternyata darah saya banyak kalsium. Udah bikin sulfat aja. Yang tahu kan si liver itu yang tahu. Betul. Kan tinggal berjemur sebentar. Contoh begini. Nah, kena matahari kan itu banyak, oke? Itu banyak. Ada kacanya itu, Pak. Ya, Bisa. kan keluar. Tinggal buka kacanya ya. Betul. Ya, contoh begitu. Nah, jadi begitu kita ini hanya concern ke angka vitamin D tinggi saja, tapi kita memberi satu jenis tipe vitamin D, ya kolesterol, lalu menambahkan vitamin K2, asumsinya K2 bisa menarik ke kupang. Ya. Tapi faktanya saya banyak menunggu kasus-kasus yang masuk ke anus serta lacak, dia terlalu banyak minum vitamin D itu. Jadi klasifikasi banyak problem juga banyak tetap juga cukup banyak. Ya. Sampai kan jangan gini. Kita mulai mengurangi dan bahkan sudah sampai harus sering jantung klasifikasinya itu. Ada beberapa pasien kita itu, gitu. Nah, falsafah jari, nggak boleh. Makanya jika itu vitamin D Anda minum, oke. Tapi ingat ya, ada resiko itu. Ya. Apa lebih baiknya? Ya berjemur lah. Tapi jangan pakai statin. Itu dong, itu. Jangan pakai statin karena statin kan menghambat pembentukan LDL gitu kan. Nah, dengan vitamin D itu caranya kolesterol harus sampai kulit. Ya. Nah, kalau di stop gimana sampai kulit? Anda berjemur gosong. Iya, betul. Berarti kita sejalan lagi nih? Iya, betul. Ini gak asik ini Gak jalan asik lagi. ini gimana? Cuman tujuannya ini buat debat jadi dapat bolo ini kan. Boleh lagi apa ini? Apa ya gitu? Biasanya kan orang kan nasibnya debat kusir ya. Meskipun kudanya entah kemana kudanya, jadi kusir doang kita di sini. Ini asli dari teman ini Pak Iwan ini. Padahal kita baru ketemu tadi ini. Cari teman nongkrong kayaknya Baru ketemu ini. Iya. Kan dokter Han di Amerika, saya tahu tentang budaya Amerika aja lah. Kan saya belum pernah ke Amerika nih.
Ya di Nah, sana itu mereka sana makan roti tidak? makan, Tiap hari? makan. Jadi almost Pak ya, meskipun dalam arti kalau di Europe itu kan memang juga kalau kita bilang secara culture, Europe lebih tinggi sebetulnya. Juga untuk itu yang gandum ya. Untuk roti ya, gitu kan. Makanya kan yang jelek itu Pak adalah soilnya. Soil, Tanahnya. Di sana tuh kan tanahnya kan ya mungkin di overeksploitasi ya. Jadi kan sama kita ini Sumatera kemarin sampai iya, banjiran itu. betul. Jadi kan ya itu kan kiblatnya kan dari sana juga sebetulnya kan. Kalau kita mau bicara mengenai makanan-makanan kita, makanya kan sekarang kan jangkut, mostly kan juga kiblatnya kan juga Biru. dulu kan mungkin kan kalau sekarang mungkin Korea Pak ya, anak-anak itu kiblatnya ya. Sekarang Korea. Tapi Tapi ya Koreanya bukan Korea yang makan ikan. iya betul. Tapi kan mungkin kalau kita flashback there was a time kiblat kita itu ke arah western gitu, yang dianggap keren itu kan Ya, dulu ada KFC lah dulu. ya Dulu zaman dulu saya. ya sama saya gitu. Jadi memang awal kalau kita tarik benang merahnya dari mana, dari soil guys. Kita bicara mungkin yang gluten Pak ya. Gluten itu kan sesuatu yang dalam arti, nah ini kalau Pak Iwan mungkin saya mengenai kontroversi ya gitu ya, kontroversi atau mungkin kita cari perbedaan. Ya. Saya mau tanya nih, gantian ya Pak ya. Oh, iya. Gantian Pak. Soalnya tadi saya di info katanya Pak Iwan ini nggak biasa jadi host gitu. Jadi di jalan di kilometer 26 ini saya jadi host. Gitu. Oke. Silakan. Kita nyari satu hal Di ya. kilometer 26 ini saya info jadi host. Tadi barusan saya dapat dari bisikan di sini. Ya, jadi kita putar ya kali ini ya gitu. Jadi gimana kalau Pak Iwan kan ini kita bukan membicarakan mengenai yang kemarin yang kasus viral di sosial media mengenai bakery yang mengklaim bahwa gluten free. Oh, itu. Nah, tapi kan alhasil ya kita kan tahu ya di negeri Konoha ini kan seringkali klaimnya kan tidak sesuai dengan Apa adanya, realitanya gitu. Nah, singkat cerita anaknya ini flare punya masalah di kulit gitu ya. Autoimun tadi ya. Arah sana. Mungkin mungkin di spektrumnya, tapi spektrum yang mungkin tidak ini ya, tidak yang sampai fatal di celiac disease ya, gitu. Tapi punya inilah sensitivitas, gitu. Nah, cuma problemnya bukan di glutennya, tapi ternyata di dairy-nya. Nah, cuma kan orang itu kan pasti pemikirannya awalnya kan di glutennya itu jahat gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Iwan sendiri gimana? Maksudnya gluten ini dalam kalau kita bicara ini ya, kalau kita bicara kesehatan ya, gluten ini positioningnya di mana? Kalau menurut Pak Iwan? Gluten itu juga sama kayak gula kambing hitam kan, Dok? Nah, coba. Ini kayaknya, nah kali ini ada perbedaan kali ini ada perbedaan. Nah, mari kita diskusikan. Ayo, mari kita diskusikan. Udah mulai panas nih. Kilometer 27 nih Pak. Sekarang nih. Ada pandangan. Oke. Ini pandangan saya. Jadi saya lihat molekul dari gluten. Ya. Itu kan molekul yang protein yang cukup besar. Ya. Dia di gluten ini harus dilihatin. Betul. Ya. Rantainya ada yang struktural dan dia berikatan dan bentuk longgar. Ya. Makanya dia terigu itu bisa mengembang. Nah, karena dia merangkap. Ya. Nah, kita balik lagi. Terigu itu sebenarnya dikasih Tuhan itu protein yang lebih tinggi dari beras. Sekitar 13%, 14%. Kalau beras sekitar 10%. Ya. Artinya lumayan dong, ini dapat tambahan protein ya. 3%, 4% lebih tinggi ya. Cuman begini, balik ke dasarnya lagi. Karena protein ini sangat besar, maka dibutuhkan pertama ya lambung yang harus asam. Oke. Karena pada saat nanti suatu protein itu gagal dipecah jadi asam amino, maka dia akan menjadi fragmen. Contoh di peptide, polipeptide. Nah, kalau begitu dia masuk dalam peptide itu masuk usus halus misalkan, itu kita kan lihat makrofag dalam melihat satu makhluk klasik itu kan dari proteinnya. Selimut kita melihat satu bentuk makhluk itu memang dari semua aminonya. Ya. Yang dilihat oleh makrofag itu ada 5 protein sama 5 asam amino berderet, dan itu mirip dengan pecahan dari gluten. Oke. Akhirnya kan, wah ini musuh nih, serang gitu kan. Nah, serang, itu diserang ternyata kan
bukan bakteri ini bahasa Monella ini, tapi terjadi peperangan di dalam usus halus. Oke. Akhirnya inflamasi. Itu saya. Pemahamannya. Nah, tambahnya kedua adalah jika kita memang ada masalah di gluten, kita bisa bantu dengan dipecahin dulu glutennya. Ya cara apa? Bikin sourdough. Oke. Nah, sourdough itu yang mecahin ya si bakteri itu, bakterinya waktu kita fermentasi, proses dari itu ya. Kapak dari kapak, maka dia bisa memecah. Makin lama makin mudah itu. Makin kita makan ya makin mudah. Oke. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang kedua margarin, jangan pakai margarin. Pakai aja butter boleh. Atau nggak usah pakai butter, pakai minyak goreng biasa bisa kok. Nggak usah margarin, kan margarin itu pakai hidrogenasi, partial hidrogenate, sehingga dia terjadi trans, nggak dikenali oleh sel lemak kita. Begitu. Jadi kalau ada masalah tentang gluten ya coba cek dulu gimana lambungmu. Kalau sering kena obat sering netralin, ya sudahlah jangan makan gluten. Berarti back to basicnya kembali ke pencernaan awal Pak. Pencernaan awal. Kalau dari pandangannya Pak Iwan, berarti orang ini ketidakmampuan untuk memecah gluten. Nah, memecah protein. Dan nggak cuma gluten sih, makanya ada orang alergi udang misalkan, ada alergi makanan ini, ya karena nggak mampu memecah itu. Oke. Kalau itu kita selesaikan, karena banyak loh di Karnus itu ya di kami ya, orang yang didiagnosa ada masalah atau imun akibat alergi, setelah kita perbaiki lambungnya, selesai. Itu bisa selesai. Gitu. Jadi karena semua imun kita itu melihat suatu makhluk asing itu dari komposisi protein sama aminonya. Ya. Berarti gini, tadi saya punya 2 pertanyaan Pak ya. Tadi kan Pak Iwan kembali ke mengenai jadi ketidakmampuan seseorang memecah protein, ya. Protein jadi asam amino jadi polipeptide jadi peptide kan gitu kan ya di dalam tubuh kita. Nah, jadi kan kalau kita tidak mampu protein jadi polipeptide, dipeptide akhirnya jadi asam amino. Betul. Ya. Nah, jadi kan anabolismenya ada. Katabolisme. Ya, katabolisme jarang anabolisme kan setelah itu ya. Nah, jadi kan kalau kita bicara mengenai kembali lagi ketika orang itu punya kemampuan untuk memecah asam lambungnya baik lah kalau kita bilang ya, konteksnya gampangnya gini, asam lambungnya baik berarti pasti tidak akan punya masalah sensitivitas gluten ya. Iya, itu dari dari kaidah itu. Dari kaidah itu ya. Oke. Meskipun ada kandungan sourdough itu tetap mengandung gluten tapi tetap bisa dipecah gitu ya. Kan sudah dibantu oleh ya. Lebih mudah untuk dipecah lah. Ya, gitu ya lebih mudah gitu ya. Sudah digerus lah itu. Digerus katanya ya. Tidak damage kalau kita makan roti-roti yang buatan pabrik. Apalagi mie kan nggak tidak pakai difermentasi mie langsung kan langsung. Makanya kalau orang makan mie kan aduh ya sudah nggak mampu, kamu belum mampu makan itu. Oke. Jadi the next questionnya Pak gini, berarti gini, kira-kira adakah masalah kesehatan yang akan muncul ya ketika orang itu punya lambung yang benar-benar sehat nih, sudah ngikutin konsep Karnus ya, sudah ngikutin tadi kan Pak Iwan juga ternyata punya beberapa supaya beberapa produk ya gitu ya, nutrisi ya, yang tujuannya untuk memperbaiki lambung tadi ya, memperbaiki lambung tadi. Anggaplah sudah minum produknya Pak Iwan gitu ya, produknya Karnus, kemudian pola hidupnya udah oke. Masalah kesehatan apa yang kira-kira bisa muncul atau menurut Pak Iwan semuanya udah beres? Masalah kesehatan apa yang mungkin bisa muncul dengan orang yang lambungnya sudah sehat ya, pola makannya sudah benar ya, kemudian cara makannya sudah benar, sudah ngikutin Pak Iwan, kira-kira cara masaknya gitu ya, kira-kira masih ada nggak Pak? Karena kan tadi kan kalau saya tarik benang merahnya dari apa yang disampaikan Pak Iwan itu, seringkali orang punya masalah kesehatan apapun kan dari pencernaan ya, awalnya kan dari sana. Karena saya nggak makan. Ya, saya balik sekarang ya, saya balik pertanyaannya ya, kira-kira aduh, ini sudah jawabannya ini. Saya ini jadi host udah 20 tahun, Pak. Ya, jadi
loh, kan pasti belum pernah dapat pertanyaan ini kan? Nah, pasti belum pernah dapat pertanyaan ini kan? Ya. Saya balik ke pertanyaannya ya. Jadi kira-kira udah ngikutin semuanya. Ya, gitu. Kan masalah kesehatan itu kan orang tahunya kan kompleks Pak ya. Banyak gitu ya. Kalau kita bilang kan masalah kesehatan apalagi kalau kita bicara mengenai metabolik ya. Itu kan satu nyebrang ke sini, nyebrang ke sini, nyebrang ke sini gitu ya. Nah, kira-kira dengan akar masalahnya langsung nih kita selesaikan gitu. Yang menurut Pak Iwan tadi adalah dari masalah lambung, bagaimana tubuh kita mencerna gitu ya dari awal. Kira-kira kalau kita selesaikan di sana, masih ada Pak kemungkinan masalah-masalah kesehatan yang akan muncul atau pasti menurut Pak Iwan orang tidak akan punya masalah kesehatan? Jadi ada yang faktor yang sudah kita jaga, ada sakit dalam maka kasus itu ada 2 poin yang itu menjadi godaan dia. Yang pertama adalah hindari makan yang dimodifikasi. Yang kedua, makanlah makanan manusia. Nah, 2 hal itu karena environment kita ini banyak tanda kutip setan-setan, ya. Tanda kutip nih, contoh jalan-jalan, aduh, ada suatu mie rasa ayam. Ya. Tergoda nggak dia? Yang dimana nggak ada ayamnya di sana. Nah, begitu maksud saya gitu. Jadi kalau dia sanggup untuk menghadapi itu, maka kemungkinan besar dia nggak ada masalah sebenarnya. Sampai waktu ditentukan Tuhan, karena kita kan nggak pernah tahu usia mereka. Situ ya. Tuh. Nah, jadi kita edukasi mereka seminimal mungkin hindari ini, karena ini bukan makanan kita. Karena saat kita melanggar memberi satu makanan yang tidak sesuai dengan sel kita, metabolisme kita, ini sama aja seperti gini. Sebuah mobil itu contohnya dia dikasih spek bahan bakar RON 95, misalkan begitu. Dikasih RON 92, oh bisa, tapi dia ngerti gitu. Pasti jalan masih bisa, tapi yang nanti umurnya nggak sesuai. Nah, semacam itulah, itu anunya. Artinya saya sudah notis di situ, dan sampaikan. Jadi sebenarnya dalam kasus itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita, nggak cuma lambung doang sebenarnya, hingga tata cara masak. Contoh paling gampang, Dr. Hansen. Pada saat kita mencampurkan gula sederhana atau glukosa atau fruktosa, madu atau kecap lah gitu ya, dengan daging atau protein, tempe tahu lah, kemudian dipanaskan dan suhu mulai 70 derajat Celcius. Ada reaksi Maillard di sana. Betul terjadi. Itu Maillard jadi AGE, Aphagation End Product. Itu AGE masuk atau mau diadain masuk. Itu bikin repot tuh. Pertama dia akan mengagregasi hemoglobin. Oh, lolos. Jika liver nggak mampu bikin glutatin, masih sisa, maka dia bisa make addition ke DNA. DNA double dash, kanker dia. Atau dia bisa merusak reseptor epitel sel, reseptor insulin, diabetes ya. Bahkan dia bisa merusak insulinnya sendiri. Ya gimana coba? Salah siapa coba? Salah yang menggoda Pak katanya. Katanya salah yang menggoda. Nah, yang kedua kan manusia nggak mau disalahkan. Gitu ya kan. Jadi salah yang menggoda. Soalnya enak itu. Iya kan, human instinct itu kan nggak mau disalahkan Pak. Gitu. Tapi kembali lagi Pak. Berarti kalau dari tadi yang Pak Iwan kan menjawabnya indirectly ini ya. Berarti kalau saya tajamkan lagi nih Pak. Saya tajamkan lagi nih Pak ya. Berarti menurut Pak Iwan kalau berarti dengan apa yang orang itu sudah lakukan dengan benar, pola makannya sudah oke, tidak tergoda, gitu ya, tidak tergoda. Anggaplah orangnya komitmen nih, konsisten nih, orangnya tidak tergoda, Tapi saya punya pertanyaan satu lagi Pak ya nanti ya, setelah ini Pak ya. Karena tadi saya ketika Pak Iwan jelaskan, mungkin kita ada perbedaan sedikit di sana nanti ya. Nah, artinya orang ini tidak akan mengalami masalah kesehatan metabolik atau mungkin ada masalah-masalah kesehatan lain yang mungkin masih muncul. Mungkin yang nggak bisa kita batasin adalah pada saat mindset dan beban problem. Ini kan masing-masing orang berbeda ya. Berbeda. Meskipun ya dalam tubuh kita itu, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Betul. Gitu. Mensana in corpore sano. Nah, itu harus sehat dulu pada kita baru ada jiwa yang kuat. Nah, gitu. Nah, kalau tubuhnya itu nggak sehat, maka jiwanya juga akan lemah, banyak masalah kan. Meskipun dengan tubuhnya sehat itu, dia lebih kuat untuk menghadapi masalah. Nah, sehat kan metabolisme harus bagus ya. Karena ini ibarat sel butuh energi, otak mikir butuh. Jadi
Tinggal dia pada saat menghadapi masalah-masalah yang cukup berat, tinggal kayak mobil kasih beban lebih gitu, tinggal dia bisa nggak dia shutdown, artinya udah aku sudah selesai tak cut di sini masalahnya, nggak mau lebih. Nah, tapi kalau dia terus mikirin dan mencari jalan dan sebagainya, sampai blunder ya temu solusinya, ya itu akan artinya situ. Ya, oke. Ya, situ aja. Jadi kalau dari sisi makanan udah benar, hidupnya sudah diatur sesuai dengan algoritma sang pencipta kita ini, maka silakan Anda berperan di kehidupan ini. Oke. Nah, peran itu kan berat dinamis sekali nih. Oke. Saya sebagai tentara misalnya harus bertempur gitu gitu, gitu dan sebagainya lah. Oke. Gitu. Silakan Anda berperang. Oke. Berarti aman Pak ya? Aman. Nggak akan ada masalah kesehatan Pak? Nggak ada masalah Nggak ada masalah kesehatan Pak ya? Ya, tinggal- Selama pencernaannya oke Pak ya? Dan oke, makanannya benar. Makanannya benar. Kemudian kita punya terakhir kuantum itu dikatakan dengan Tuhan. Itu kan silakan Anda cari mungkin penasihat spiritual. Ya. Kalau yang nanti ke gereja, Ya. yang nanti ke masjid atau ke ya itu banyak hal lah. Ya, Artinya ya. saat Anda tinggal menjadi kehidupannya pasti ada dikasih masalah. Betul. Saat ada masalah itu Anda butuh pengimbang tempat anda untuk menyelesaikan jalan keluar kata. Ya. Setuju. Dan jangan sama lagi nih. Nah iya sama. Kalau yang dalam hal ini sama Pak. Iya. Jadi karena memang kalau kita Paling gluten nggak beda. gluten berbeda. Ada sedikit berbeda. Gini ya. Jadi mungkin gini. Kalau kita tarik sampai di masalah akar masalahnya pencernaan, mungkin akan sama. Ya, nah cuma gini Pak, kalau memang karena saya praktisi Pak ya, praktisi ini kan kita melihatnya adalah kita mesti realistis, gitu. Nah mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang saintis, gitu. Ya saintis ini kan tidak di lapangan Pak, gitu. Ya kan ketemunya kan mikroba, ya ketemunya kan kita ketemunya jurnal, nah. Sedangkan praktisi ini kan kita juga perlu yang namanya realistis Pak, gitu. Ya, dimana orang kalau kita mau benar-benar sehat sekali pencernaannya tidak ada masalah dan lain-lain gitu, kayaknya sulit sih Pak. Ya, kayaknya sulit. Ya saat ini ya kayaknya sulit gitu. Nah karena itu gini, mungkin pendekatannya yang akhirnya itu kita menghindari gluten yang berlebihan. Nah me myself sebetulnya apakah dokter harus makan roti? Ya saya makan roti gitu ya. Again bukan menjadi sumber utama. Iya. Kita mau bukan roti sih. Bukan menjadi sumber utama. Ya karena gini. Memang gluten itu untuk orang-orang yang tidak punya sensitivitas yang berlebihan, relatif lebih aman. Tapi dampak jangka panjang itu Pak, yang sebetulnya kalau kita pada waktu di naturopati, glutenin dan gliadin tadi itu, itu punya sifat dia itu kita gunakan pada waktu di naturopati itu kan memang sampai sekarang bahkan salah satu aspek yang kita seringkali lihat itu adalah mikrobioma. Mikrobiom. Ya, kalau sini mungkin bahasanya apa? Mikrobiota mungkin ya. Mikrobiota usus lah gitu ya. Probiotik ya, kita nyebutnya microbiome sebetulnya. Nah, gut microbiome itu kurang suka dengan gluten. Gitu. Nah, akhirnya ketika orang itu yang awalnya ini kita bilang orang sehat Pak ya. Ya, kita konteksnya orang sehat. Jadi mesti ini dulu nih kita kasih disclaimer dulu nih. Orang yang sehat konsumsi glutennya over berlebihan itu dia akan melonggarkan kita punya yang namanya tight junction. Nah tight junction itu apa? Kalau saya sering kali ngasih ilustrasi itu kayak kantor imigrasi. Gitu. Kalau kita mau kantor imigrasi kan kita disampel dulu nih. Gitu. Masuk sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan. Gitu. Antar sel yang dia harus rapet. Gitu. Nah gluten itu dia melonggarkan kita punya tight junction. Gitu. Nah gimana mekanismenya? Gini, melenggarkan. Gluten itu kan dia kan kita punya gut and brain, ya itu kan kita kan ada yang namanya axis, gitu ya. Nah, gut brain axis itu sebetulnya kita bilang dari mana? Dari yang namanya enteric nervous system, gitu, sistem syaraf entrik, gitu. Nah, sistem syaraf entrik, nah yang lebih dominan adalah sistem syaraf vagus, ya, gitu ya, vagus nerve, gitu. Nah, jadi dia memberikan sinyal di otak kita supaya dalam arti dia melebarkan.
akibat adanya Sinyalnya gluten ada tadi. gluten tadi. Ada gitu, ada Gitu, sensor, iya. ada Nah, gluten di situ. betul. Itu di usus halus. Iya. Itu artinya Artinya lambungnya gagal memecah gluten. iya itu tadi ya kan gitu ya. Jadi kalau kita tarik Iya, ke sana ya akhirnya kan sama. Gitu. Iya, Jadi tubuh kita itu kan komunikasi ya. Iya, Gitu. Tubuh kita itu kan komunikasi sebenarnya kan sinyal. Iya sinyal. Sinyal semuanya. Sinyal semuanya. Itu selesai dari lambung ke jantung jari itu ada kalau sitokinin kasih tahu ke liver. Betul, Ini waktunya betul. kasih netral nih. Ya. Betul. Nah itu kan semuanya sebetulnya kan jembatannya namanya kan neurotransmitter gitu. Nah orang selama ini kan salah kaprah neurotransmitter dianggap hormon gitu. Nah padahal itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah jadi kalau kita neurotransmitter itu kan kita kan eksisnya gitu. Ya jadi kan signalingnya kan dari sana. Kalau hormon kan kita messenger tapi kan di daerah gitu. Bedanya kan di sana. Nah jadi kan sebetulnya ketika ada sinyal tadi itu junctionnya melebar. Nah kemudian patogen. Nah itu Masuk. gampang untuk Makanya masuk. orang katakan itu leaky gut. Betul. Ya, jadi sebetulnya perbedaannya di sana. Tapi kan ya memang itu tadi kalau kita tarik ke benang merahnya betul. Ya, cuma kan karena kita itu praktisi. Gitu. Akibatnya kan kita melihatnya itu dari realita, Pak. Dari lapangan yang kita kan tidak seideal itu. Iya, Gitu. apalagi kita ini di Indonesia bukan pemakan roti. Betul. Ya, tapi sekarang jangan salah loh, Pak. Ya, jangan salah. Sekarang ini kalau generasi yang baru, Pak, mungkin generasi-generasi 30 40 tahun yang lalu tidak terlalu into ini, Pak ya, into makanan-makanan gitu ya. Sekarang kayaknya apapun terigu, Pak. Apapun terigu. Soalnya kan apa namanya? Di kita itu sekarang sudah marak sekali ya teknologi bakery yang dia menggunakan banyak BTM, bahan tambahan makanan. Ya. Jadi margarin sekarang gila-gilaan. Oh iya. Dia bisa membentuk texturizer yang luar biasa dengan fase hidrogenase. Jadi itu yang lebih memperparah sebenarnya. Iya, dan manusia itu kan makhluk yang bukan hanya taste tapi juga visual, itu juga menarik kita, ya bau, itu kan indera kita kan Dan sekarang banyak yang banyak palsu-palsu itu. Iya, ya itu tadi. Jadi kalau mungkin kalau kita bilang realitanya sekarang sulit gitu untuk kita itu saya yakin dengan maksudnya dalam arti ketika kita benar-benar memang pencerahannya very solid gitu ya. Tapi kan sekarang pertanyaannya apakah ada yang dalam arti kita realitanya seperti itu gitu, kecuali ikut konsep karma semua kan gitu ya. Iya, makanya Dr. Han nanti karena itu tujuan kita. Jadi kemarin itu ini jasa info dong ya. Ya. Ya kemarin kan ada riset di IPAT. Jadi kita coba tikus itu rusak, tentunya kita coba kita perbaiki. Nah bisa, dia udah beres. Balik histopatologinya pun kelihatan normal lagi semuanya. Luar biasa. Makanya makanya banyak pasien-pasien yang sudah GERD sampai parah-parah dalam hitungan cepat sekali terbangun dan tidak netral lambungnya. Jadi memang sekarang faktanya masyarakat ini lambungnya udah kacau semua. Tadi bayangin sudah banyak jargon asam lambung itu jahat. Ini kejam sekali loh, Dok. Betul. Banyak kan orang-orang ya tahu dok ya. Nggak tahu kita bilang karena fakta memang sakitnya perut sekarang nggak enak ya. Sakit gastritis nggak enak. Nggak nyaman. Sakit perih ya sebagainya. Udah bilang lambung asam lambung jahat pasti begitu. Dikasihlah penetralnya. Wah enak. Tapi ya situlah masalah mulai terbentuk banyak masalah ini. Oke. Paham ya. Tadi saya ingin ini Pak, ada satu statementnya Pak Iwan yang cukup menggelitik ya buat saya ya. Mengenai mie rasa ayam tadi itu. Gak, tapi bukan ngomongin soal mie rasa ayamnya Pak. Gini, kan kita ini hidup di zaman yang segala sesuatu itu mudah Pak ya untuk mendapatkan yang very easy to access gitu ya. Semuanya ada di genggaman tangan Anda. Di sini. Gitu ya. Godaannya. Dulu kan orang nggak bawa dompet kan ini Pak ya bingung. Sekarang orang nggak bawa HP kayaknya lebih bingung ya. Karena kita di sini. Gitu. Nah gini Pak, pertanyaannya itu kan Pak Iwan bilang, orang itu kalau ada godaan gitu ya tadi ya namanya manusia hidup tergoda ya melihat apa gitu ya scrolling tergoda dan lain-lain gitu. Nah Pak Iwan ada di posisi yang mana? Apakah orang itu again Pak ini pertanyaan saya sebagai praktisi Pak ya karena kan ketemu pasien dan lain-lain kan dalam arti memang pertanyaannya pasti lebih ke arah realita kehidupan gitu. Nah Pak Iwan positioningnya di mana? Kalau orang itu makan sesuatu yang nggak sehat ini
Atau gini dulu deh. Gini dulu deh. Saya tarik lagi deh benangnya. Ya, saya tarik lagi deh benangnya deh. Ya. Menurut Pak Iwan, makanan yang nggak sehat itu seperti apa sih, Pak? Makanan yang nggak sehat seperti apa? Jadi makanan yang dia itu memang basic ini ya, basic tapi dalam nih pasti jawabannya. Saya tahu nih ya, makanya saya pancing di sini dulu ya. Saya pancing di sini dulu ya. Jadi biar kita punya landasannya sama dulu. Makanan yang nggak sehat itu menurut Pak Iwan seperti apa? Ya, makanan nggak sehat itu jelas. Makanan dia pasti bisa masuk ke dalam mulut kita. Itu kan. Kalau nggak bisa masuk, pasti itu bukan makanan. Ya takkan tahu. Contoh Pak, contoh. Contohnya. Contoh. Ya, paling gampang tempe bacem. Tempe bacem. Itu nggak sehat menurut Pak Iwan ya? Nggak sehat karena tadi kecuali bacemnya jangan pakai gula merah. Oke. Kecap itu Oke. kan. Oke. Nah, gitu. Oke. Ya. Atau yang paling gampang lagi mie instan nah, gitu ya. Instan. Rasa flavornya. Tapi yang paling gampang lah yang kalau orang mie instan tahu lah orang mie instan kan tahu notice lah itu nggak sehat. Ya. Contoh yang tradisional. Sekarang makanan kayak sate. Oke. Sate dibakar dengan kecap. Oke. Nah, gitu ya. Pada umumnya lah, sate pada umumnya kan lah ya. enak banget. Kecuali sate taichan kan. Nah, contoh kecap. Oke. Kecap itu jelasan. Itu nggak sehat. Kenapa? Ya. Ya, pada saat masuk mulut, oh bisa. Tubuhnya bisa enak. Bisa lambung, oh bisa masuk. Oke. Gitu. Oke. Tapi terjadi reaksi melar, di mana glukosa dia monosakarida berkaitan dengan protein dari daging. Nah, kemudian pada saat masuk dalam darah, pintu gula dan pintu asam amino berbeda. Ya. Nah, itu aja. Ini kan seperti Dr. Han sama istri tercinta di Borgol. Saking cintanya ini, gandengan tangan ya sampai seumur hidup ya aja. Ke toilet di mall. Nah, gimana? Mungkin cari toilet yang sekarang itu ada unisex loh. Enggak, KTP. Di KTP nggak ada. Nggak ada Pak ya. Kan sekarang ada yang gender yang nggak ada ininya. Kalau itu kan nggak punya. Nggak boleh ya? Nggak ada kan. Kalau gula ya 21, 22, 23, 24, 28. Kalau Samino ya di endositosis, tang gitu. Beda. Nah, ini kata sel, ini makhluk apa ini ya? Ini bukan gula, bukan sama amino. Ya. Nah, akhirnya kan dibakar dalam darah jadi inflamasi dan macam. Akhirnya tidak semua makanan yang dia tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dibakar di mitokondria. Ya. Itu karena intinya kan mitokondria dulu, baru mitokondria entah dibakar atau dianabolisme jadi zat lain. Itu definisi saya. Oke. Kalau itu nggak bisa melakukan itu ke makanan kita. Artinya nggak sehat. Makanan nggak sehat ya. Oke. Jangan sama lagi. Enggak, beda. Oh, beda. Beda. Tapi sebelum saya cerita perbedaannya, Pak, ya. Saya terusin dikit dulu, ya. Jadi gini, menurut Pak Iwan, ya dengan kalau misalnya orang itu makan makanan yang enggak sehat seperti itu, orang itu akan bermasalah kesehatannya. Bermasalah dalam waktu tertentu. Oke. Artinya selama dia sistem dia. Terms and kondisinya gimana, Pak? Jadi pada saat tubuh dia tergini, ada tadi sinyal tadi, Ya. terbakar nih dalam darah, terjadi inflamasi, terjadi malah diare itu kan. Tapi liver dia masih mampu nih, mungkin bikin gradien, contoh itu, atau masuk dalam sel dia masih mampu bikin SOD. So far itu masih ada, ya itu masih aman-aman aja. Oke. Masalahnya kan saya nggak pernah tahu itu. Apakah detik ini saya masih mampu atau tidak? Kalau itu nggak mampu sakit gitu aja. Karena kan banyak akan terjadi suatu ini Pak ya, terjadi suatu argumen ya, dari orang-orang, saya makan itu dari dulu nggak apa-apa kok Pak. Nah kan gitu kan, mungkin kan banyak ya Pak Iwan. Nah, jadi kalau omongannya Pak Iwan ini nggak valid ini, nggak relevan ini. Saya dari dulu, saya dari dulu makan gitu ya nggak apa-apa Pak, makan sate ayam, jualan sate ayam bahkan Pak gitu. Nah gitu. Gimana kalau Pak Iwan nanggapinya Pak? Oh begini, sekarang katanya begini, Ibu kan pasien diabetes ya, betul. Ibu saya juga diabetes Pak. Jadi yang diturunkan itu bukan cuma penyakit, tapi habitnya. Nah, itu. Situ. Jadi ini yang perlu, nggak sakit. Dulu sakit apa Pak waktu tuanya? Oh, usia 50 tahun sakit diabetes Bu. Sekarang itu usia berapa? 40 sekian tahun diabetes. Bilangnya genetik. Ya. Genetik. Padahal epigenetik. Namanya genetik di situ. Nah, itu problem itu yang orang nggak sadar. Iya. Contoh, dulu sering dadar. Kan viral tentang dadar. Oke.
Nah, itu dadar, ya sudah itu Anda mendadar, maka bahan bakar dari asam binofat masuk ke flap cycles itu, jadi salah satu itu nggak jalan. Mulanya selama ada ganjil, itu butuh biotin di situ. Nah, kan sayang sekali yang kalau itu dibuang. Kontekstual berarti ya, Iya. kontekstual ya. Situlah. Ya. Karena kalau sering dilakuin tiap hari nggak benar, akhirnya kan ya kita akan defisit di situ. Ya, kecuali dapatkan biotin dari sumber yang lain. Tuh. Nah, kan makanya kan kontekstual dong. Iya, kan, betul. kontekstual. Masalahnya, Ya. kita pagi dadar sama nasi. Sudah cukup. Nanti siang makan nasi padang lauk dadar. Ya makan di rumahnya Pak Iwan lah, lauknya lengkap, jangan kayak orang susah aja. Loh, makanya begitu tahu jangan dadar ceplok aja tuh dadarnya putih dulu di contoh begitulah Ya. dok. Ya. Begitu itu aja. Oke, ya. Jadi kalau itu saya paham konteksnya ya, saya paham konteksnya. Gini, mungkin tadi sedikit perbedaan Pak ya dari karena mungkin sudut pandang saya mungkin sebagai praktisi gitu. Nah saya itu seringkali bilang gini Pak, karena pasien itu kan seringkali nawar Pak. Ya, nawar. Jangan ini gitu kan ya, dalam arti kayak tadi Pak Iwan bilang jangan konsumsi sate gitu ya, tempe bacem gitu kan sehat tuh kan digoreng dong, ya kan gitu kan ya kan gitu. Nah jadi gini, mungkin pendekatannya Pak yang akhirnya saya sangat paham apa yang dikatakan Pak Iwan, cuma mungkin pendekatannya yang berbeda Pak sekali lagi ya. Jadi gini, kalau saya ditanya dok ada makanan yang nggak sehat ya gitu, makanan yang nggak sehat itu apa sih? Saya bilang nggak ada makanan nggak sehat. Tidak ada. Itu nggak ada. Tidak ada. Terus. Tidak ada. Makanan tidak sehat itu nggak ada. Yang ada itu adalah pola makan yang tidak sehat. Oh ya, itu berbeda di sini. Ya, gitu. Kita dua-duanya ada pola makan dan Ya. makan nggak sehat. Jadi karena gini, what we believe Pak ya, what we believe ya, we as a naturopath itu kita percaya gini. Tubuh kita itu kan dikasih Tuhan ya, dikasih Allah, itu kan suatu kemampuan yang luar biasa. Nah makanya kan manusia itu betul, manusia itu kan punya kemampuan untuk bertahan. Survival mekanismenya manusia itu luar biasa, lebih luar biasa daripada iPhone 17 Pro Max gitu ya kan. Itu kan sekarang kan bilangnya wah ini udah paling canggih nih kan gitu ya. Jadi bisa ini bisa itu gitu. Nah kita kemampuan survival kita luar biasa gitu. Manusia itu kan makhluk yang selalu berusaha untuk bertahan hidup. Nah, jadi artinya apa sebetulnya kalau kita bicara mengenai ada nggak makanan yang nggak sehat gitu? Saya bilang bukan makanannya yang nggak sehat, pola makannya yang tidak sehat gitu. Karena gini, there is no such one good food that make you healthy. And there is no such thing as a bad food that make you sick. Gitu. Kita makan makanan yang nggak sehat. Kalau sebulan sekali, ya nggak ada masalah. Nah, masalahnya kalau yang nggak tahu itu nggak sehat itu dianggap terus setiap hari. Nah, makanya kan ikut kuliah Karnus, ya kan? Nah, makanya kan dari situ kan ikut kuliah Karnus. Gini Pak, mungkin perbedaannya di sini perbedaan di sini Pak adalah kita edukasinya. Oke. Ya edukasinya gini. Ketika orang melakukan sesuatu karena dia tahu dan orang melakukan sesuatu karena dia nggak tahu itu kan berbeda. Gitu. Jadi kalau saya dalam arti gini, kalau yang penting pasien tahu dulu, pasien paham. Gitu. Nah, entah dalam arti nanti kamu mau melakukan, orang itu ketika tahu dan melakukan itu kan ada batasnya Pak ya. Ada apa ya? Ada rasa bersalahnya lah. Gitu. Ada rasa bersalahnya, ada rasa nggak nyamannya. Gitu. Ya. Kan orang udah tahu rokok nggak baik Pak. Gitu. Tapi kan yang rokok juga masih banyak. Masih hidup juga, ya kan gitu. Nah, makanya kenapa saya punya suatu pendekatan seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada satu makanan yang buruk, gitu. Yang buruk itu adalah kalau kita nggak tahu kalau itu buruk. Ya itu masalahnya. Nah itu tadi ya kan, bukan makanannya, karena kita ketidaktahuan kalau itu buruk, kemudian kan diulang-ulang gitu loh. Karena begitu kita itu tahu bahwa itu makanan yang buruk dan kita ya terpaksa lah makan karena tadi ya mungkin kan ya namanya realita ini kan kadang diundang ini ya kita nggak bisa, kita mesti menghargai makanannya orang yang ngasih kita. Nah akhirnya kan kita makan. Yang penting tahu solusinya sih dok. Ya oke. Solusinya gimana solusinya Pak? Nah artinya gini, setelah tahu bahwa itu buruk, oke. Kan gini, pada saat kita ini dikasih standar untuk racun aja, atau AGE aja, AGE apa misalnya produk, itu masih kita mampu untuk mendetoks. Artinya
oh ternyata yang mendetek adalah grup dari Gutatian misalkan, Ya. grup dari SOG Ya. misalkan. Oh ternyata Gutatian itu nggak gratis, itu dari Asam Amino, sama dari makanan kita. Lambung gua nggak boleh netral nih, itu pegangan kita tuh. Aku nggak boleh netral. Terus kalau data itu jelek, berarti saya sudah mulai menjadwal. Kalau ada pilihan menu yang baik, saya pilih itu. Pada saat tadi diundang orang kan nggak bisa nolak. Betul. Paling nggak saya seminggu sudah nggak makan itu. Betul. Nah, hari ini saya kasih sedikit racun dari tubuh saya, gitu. Semampu tuh detox. Ya, ya. Jadi kan praktisnya adalah ketika kita sekali makan yang nggak sehat, berarti kan sisanya di the next days-nya Harus. kita makan yang sehat. Harus kan gitu dibayar. kan artinya. Harus dibayar. Ya, gitu. Ya, jadi itu tadi yang tadi saya bilang pola makannya yang penting, bukan makanannya gitu loh. Karena kalau kita overlook terhadap makanan suatu makanan, khawatirnya tuh gini loh Pak, ada suatu masalah-masalah di psikologi. Gitu, masalah-masalah psikologis yang orang itu akhirnya punya ketakutan sesuatu yang Paranoid. ya paranoid. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya. Kalau kita bicara tentang idealisme makanan, Ya, memang agak sulit dalam. betul. Makanya tadi kenapa saya bilang tidak bisa terlalu idealis, tapi mesti realistis gitu. Realistis. Iya. Makanya semakin banyak orang tahu, saya punya mimpi begini loh dok. Gimana? Ini mimpi saya. Gimana? Kalau masyarakat misalnya tahu minimal lah tentang masalah margarin aja. Ya. Ayo kita sama-sama ayo. Kita tidak benci margarin. Tapi pabrik margarin, Anda bisa kok bikin margarin tanpa harus melakukan hidrogenasi. Bisa. Karena sawit itu ada dua komponen, satu olein yang dari minyak goreng Ya. cair, satu lagi stearin. Ya. Nah, stearin itu memang dari awal sudah padat, dan berarti poinnya sudah di atas 30 derajat Celcius. Ya. Ya tinggal tambahin air sama garam, jadi margarin sudah emulsifier, tidak perlu ada fase hidrogenasi. Ya. Kenapa ada fase hidrogenasi? Karena Anda ingin margarin ini memang teksturnya enak untuk roti. Begitu tujuannya. Tapi ingat, kalau masyarakat makin tahu waktu dibeli margarin, ini dari mana bahan bakunya? Jangan akan mencari stearin. Akhirnya kan produsen akan menyesuaikan kan? Ya. Menyesuaikan. Dan someday Anda makan roti, makan apa, bikin apapun apa margarin. Ya udah roti, margarin, meses, Nah, meses itu buat dari itu juga, hidrogenasi itu. komplit Pak. Itu, Komplit, Pak. Iya. makanya kalau itu tahu semua. Minumnya susu UHT rasa coklat Pak. Nah, sudah selesai. Nah, itu maksud saya. Iya, Jadi iya, kalau iya. kita semua udah kompak nih, Ya. kan pabrikan itu kan bikin sesuatu karena demand kan. Masyarakat itu teredukasi, nggak mau dia makan yang ada hidrogenasinya. Bahkan minta ke BPOM jika ada ingredientnya adalah ada partial hidrogenasi, nggak tulis itu. Semoga. Semoga ya, Oke. kita dengar BPOM nih partial hidrogenasi. Karena Anda sebagai polisinya tanda kutip Ya. kesehatan makanan ini, saya olahan nih. Ya. Itu keren tugas masyarakat kalau ada partial hidrogenasi ya Anda jangan beli. Karena lama kan juga nggak ada lagi tuh makanan. Iya. Ya kan negara lain yang mau itu kan. Iya. Lagi gitu. Akhirnya kita kan sebagai praktisi mungkin Ya. lebih enak adalah makan enak bebas. Anda tidak pola makan di sini olahraga gini misalkan apapun jangan netral. Karena sudah nggak ada lagi, hampir nggak ada lagi zat yang tanda kutip yang sulit itu. Nah, sering sekarang itu kan saya kan juga ini Pak ya cukup aktif di sosial media ya, saya kan sering kasih edukasi mengenai ya inilah cara baca ingredient selanjutnya. Kali komen netizen tuh kayak gini Pak, wah kalau kayak gitu lah kenapa kok diloloskan sama BPOM? Nah gitu kan ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saya akhirnya sulit ya buat menjawab ya. Jawabannya apa? Kan saya sulit ya buat menjawab ya gitu. Jadi saya anggaplah saya nggak kebaca aja komen itu kan. Ya kita gus-gusun aja lah ya, gus-gusun aja. Ya, makanya kita kasih masukan Ya. cara gitu. Betul. Nanti BPOM usul nih pada BPOM ya, jika ada suatu produk yang ada pemakai minyak, harap di state wajibkan ada apakah pakai hidrogenasi atau tidak. Sesimpel ini Pak ya, yang saya tuh pernah sampai there was a time saya itu cari salad dressing di supermarket, ya, yang tidak menggunakan minyak nabati itu tadi. Itu nggak ada Pak. Nggak ada karena murah kan itu. Nggak ada gitu. Padahal waktu itu saya rencana mau bikin edukasi itu ini loh yang masih oke gitu ya. Nggak ada. Pak. Nggak apa. Nggak ada. Asal nggak ada. Nggak jadi udah bikinnya. Ya itu masalahnya. Minyak nabatinya karena dibikin padat maka dia pasti hidrogenasi. Iya. Sel hidrogenasi. Ini kan masalah kita itu.
Karena apa sih? Satu-satunya polimer dalam darah makanan itu triglycerid. Ya. Kalau yang karbohidrat juga jadi glukosa. Ya. Protein jadi asamin dalam darah kita, tapi darah kita ada trigly. Sel maunya asam lemak, dipecahnya dalam darah. Betul. Nah kalau itu terparsial dan bentuknya tidak berbeda, nggak kenal itu. Nah, Ada itu masalahnya. Iya. Makanya inilah penyebab utama itu di kita. Oke dok, gantian saya sekarang nanya nih. gantian. Dok, di Kanus ini kan salah satu fokus kita adalah mendampingi orang-orang dengan penyakit degeneratif. Ya. Dan kebanyakan orang-orang dengan penyakit degeneratif pasti mengkonsumsi obat. Tapi anehnya mereka tidak kunjung sembuh. Nah, kalau untuk Dr. Han sendiri, sebenarnya ini obat itu dibuat untuk kayak tergantung itu gimana dok? Wah ini diulang sih. Wah ini gini. Apa yang saya sampaikan gini ya. Obat itu bermanfaat. Ya. Ya itu dulu ya. Itu dulu ya. Oke. Obat itu bermanfaat. Ada manfaatnya, Gitu. ada. Ya ada manfaatnya gitu. Untuk emergency ada? Untuk emergency betul. Makanya ada IGD. Iya. Ya kan gitu. Nah yang jadi problem itu adalah kalau kita minum obat seumur hidup. Nah, padahal itu salah satu mandatori untuk diabetes. Ya, Minum obat iya, umur saya paham. Ya, saya paham. Iya. Makanya itu tadi. Jadi kalau ditanya batasannya apakah obat itu jadi bermanfaat obat itu? Ya. Kalau misalnya pasien tensinya udah terlalu tinggi, kalau kita nggak turunin tensinya lewat, Pak. bisa lewat. Iya kan? Ya, Gitu. kita butuh lah. Nah, pasien perdarahan, ya kan? Kalau kita nggak kasih tranexamic acid, ya kan? Perdarahannya over, ya kita juga selesai. oleh game over, ya kan? Gitu. Nah, jadi apakah obat itu bermanfaat? Iya, bermanfaat. Gitu ya. Kontekstual lah sih, Oke. gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai obat, apalagi untuk kondisi-kondisi metabolik, ya, itu sifatnya adalah dia meredakan gejala dan atau menunda masalah. Nah, Gitu. gitu Nanti ya. numpuk Jadi di belakang. postpone. Nah, jadi kalau saya itu kasih analoginya gini, Pak. Kalau kita punya istri, nah, ya, ini kan sama ya kalau ini ya sama ya. Kalau kita punya istri, ya, kita punya masalah nih. Ah. Kita nggak mau ribut. Udah nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Gitu. Besok ada lagi. Ada masalah lagi, gitu ya. Udah nggak usah diomongin daripada kita ribut, gitu. Karena intensinya nggak mau ribut, Pak. Gitu, nggak mau ribut, gitu ya. Begitu nanti kita postpone terus, ya kan? Masalah numpuk kan, gitu. Ada trigger dikit aja, langsung Kelar. Iya, gitu. Nah makanya saya tuh selalu bilang, ya nggak ada ceritanya orang itu jatuh di kamar mandi kemudian meninggal itu nggak ada. Kalau orang itu tidak punya masalah metabolik. Iya. Ya, orang jatuh di kamar mandi itu maksimal kepalanya bocor pak, karena kejedok. Gitu, iya kan? Karena kejedok masalah kepalanya bocor gitu ya, kena di ujungnya mana gitu. Nah itu ya bisa, tapi meninggalnya kan karena hal yang lain gitu ya, gitu. Tapi kalau orang tidak ada perdarahan gitu, kemudian jatuh kan sering nggak? Ya jatuh di kamar mandi atau dulu yang terkenal di zaman saya kecil itu namanya angin duduk pak. Gitu. Nah itu kan, mendadak. iya, itu kan gini. Gejalanya itu mendadak, tapi kan masalahnya kan kronis. Gitu loh. Nah itu yang seringkali orang itu entah nggak tahu atau nggak mau tahu. Nah itu kan pertanyaannya kan ya, entah nggak tahu, entah nggak mau tahu gitu kan. Nah makanya tadi kan ketika Pak Iwan tanya ya bagaimana obat itu ya, itu tadi ya, obat itu jenisnya banyak ya. Ada di beberapa post Instagram saya yang mungkin beberapa waktu yang lalu saya tuh bahkan kasih list Pak, gitu, kasih list ya. Jadi obat ini akan menyebabkan defisiensi nutrisi ini. Obat ini akan menyebabkan defisiensi nutrisi. Jadi ada konsekuensinya lah. Ibaratnya ya di semua obat itu. Jadi kalau kita pakai statin efeknya apa, kita pakai ini efeknya apa, itu saya kasih Pak. Gitu. Listnya, tabelnya saya kasih gitu ya. Supaya tujuannya apa? Bukan buat, kalau orang Jawa bilangnya buat meden-medeni gitu ya, bukan gitu. Supaya tahu the truth. Ya, supaya orang itu tahu konsekuensinya gitu. Karena orang selama ini kan tidak dibaca. Iya kan, sesimpel dalam arti nggak ngerti kalau ada efek sampingnya. Baca gitu. pun nggak ngerti juga. Iya, baca pun nggak ngerti. Iya, Apalagi gitu. bahasa-bahasa aneh. Iya, gitu. Nah, jadi itu kalau tadi yang Pak Iwan tanya, kembali lagi ke pertanyaan Pak Iwan, sifatnya kenapa kok nggak sembuh-sembuh ya tadi ya, karena cara pakainya itu yang kita nggak paham. Ya, Pak. Padahal dalam arti tidak ada konsekuensinya, tapi kita pakai seumur hidup. Plus tidak diperbaiki pola hidupnya. Ya, tidak ada skema untuk kembali ke aturan tubuh kita. Iya, padahal kan sebetulnya kan mempospon, ya kan, bahasa mempospon gitu, ya kan, menunda masalah itu kan memberikan kita kesempatan untuk bertobat, gitu kan. Nah, ketika ditunda tapi nggak bertobat, nah itu
Sekarang Jadi. lebih banyak. Jadi terakhir pertanyaan saya terakhir. Gimana Pak? Salah satu kebohongan terbesar dalam dunia kesehatan apa menurut dokter? Kesehatan lah ya, bukan Kesehatan ya. bukan medis loh ya, kesehatan. Iya, kesehatan ya. Bukan medis ya. Ya, artinya kesehatan betul. Oke. Salah satu kebohongan dalam kesehatan yang paling besar, ya, itu. Kalau kita tua, kita pasti sakit. Oh, iya ya. Terus Nah, itu yang orang seringkali bilangnya degeneratif tadi gitu. Degeneratif. Ya. sekarang muda pun sakit banyak loh. Loh, iya betul. Ya, apalagi kan itu dengan kita bilang statement itu aja, hipotesanya udah terpatahkan sebetulnya. muda pun sakit. Iya kan, hipotesanya udah terpatahkan. Iya, Ini iya. kan sama seperti orang bilang kok kolesterol bikin masalah jantung kan gitu kan. iya. Iya kan, hipotesanya udah terpatahkan padahal ketika bypass pasang ring kolesterolnya nggak tinggi, gitu. Tapi peradangannya kemana-mana kan gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, ya saya selalu kasih analogi gini, mobil tua, ya itu kalau terawat, ya Sehat. itu jauh lebih baik daripada mobil Lamborghini, ya dibuat ugal-ugalan. Lamborghini dibawa ke padang pasir. Nah, itu Panas. betul, ya kan? Burn out itu, iya, gitu. Jadi kebohongan terbesar menurut saya adalah gini, kita aging. Nah, ya aging itu kan sesuatu hal yang kata-kata yang sering sekali Pak ya dipakai untuk dalam arti ya jualan, Oh, gitu ya, aging gitu. Age itu kan ada yang kita bilang namanya chronological age, ada yang namanya biological age atau metabolism age. Nah, itu kan ya kalau kita bicara mengenai telomer dan lain-lain itu tadi ya. telomernya harus sesuai lah. Betul. Nah, kalau kita mempercepat pemotongan telomer ini tadi, ya kan? Nah, Ya, ini kan, mati itu. nah itu tadi, ya kan? Akhirnya kan dalam arti agingnya baru terjadi, gitu. Iya. Nah, tapi kan ada sebab asal muasalnya kenapa itu kan terpotong sekian cepatnya, gitu loh. Nah, jadi kalau orang bilang tua, ya pasti sakit. Sebetulnya itu tadi. Kalau menurut saya itu kebohongan yang paling besar. Besar ya. Ya, Kebohongan besar adalah tua itu pasti sakit. pasti sakit, betul. Ya. Allah. Saya dok, kebohongan Ya. besar adalah asam lambung jahat. Nah, Sebelah itu aja. itu sudah Iya. Mungkin one for all itu. mungkin orang yang bilang seperti itu, Pak. Ya, mungkin mereka perlu dikasih basa lambung aja, Pak. Oh iya, suruh dia minum NaOH aja. Iya, basa lambung aja, Pak. Ya, biar basah terus. Ya, kan. Nah kan apalagi sekarang dengan musim-musimnya alkali-alkali, Pak. Alkali. Gitu, ya kan. Biar Jadi tinggi, biar tinggi. anything mesti di alkalize. Nah. Gitu, ya. Alkalize katanya kan kalau asam itu bikin kanker. Oh, iya, Ya, itu. asam itu jahat gitu loh, Pak. Ya kan, makanya kan jangan asam gitu. Ya kita Asam harus alkali. alkalize anything ya gitu. Biasa. Baik, Dr. Hans, terima kasih banyak. Thank you. atas share-share kita Thank you, ya. thank you. Lanjutin sampai besok pagi. Iya. Sebelum berpisah ini ada souvenir dari Iya. Kardus. Ya. Tangan saya yang nyampe, Oke, Pak. jadi. Tangan saya nyampe, Pak. Tapi tetap harus Pak Iwan yang memberikan. Iya. Kurang ajar kalau saya sendiri. Ini dok. Nah, Oke. tolong dibuka Iya. dok. Thank you. Terus semoga cukup. Oh, cukup kayaknya ini. Cukup, Excel ya. ini. Bisa, Excel. bisa, dok. Siap. Nah. Boleh. Tangan. Ini pasti tulisannya pendekar. Bukan ya? Iya. Tell the truth. The truth. Tell the truth. Tell the truth. Oke. Nice. Baik. Terima kasih dok ya. atas Thank you, Pak Iwan. kesediaannya untuk podcast hari ini. Terima di kasih sudah Kardus. diajak keliling-keliling, pandaan. Ya. Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi ya. Kepada pengen akan datang, saya Dr. Hans pamit dulu. Dok bisa ikut Kardus Tell the Truth. Kardus Tell the Truth. Nah.